Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi masih pembukuan BRI Link namun dengan tampilan yang sangat fresh, yaitu berfokus ke tablet atau di handphone biasa ya, seperti smartphone biasa begitu yang berbasis Android. Jadi tampilannya sudah menyesuaikan. Namun aplikasi ini juga masih bisa digunakan lewat komputer dengan menggunakan web ya. Jadi lewat Chrome atau Mozilla atau Opera begitu, itu bisa digunakan juga ya. Yang pasti nanti teman-teman jika pakai aplikasi ini ada dua aplikasi yang diinstal di Android-nya, yaitu Office ya, Office yang buat pengaturan dan laporan itu ada di bagian Office. Lalu untuk kasir ada tersendiri. Jadi ini adalah tampilan kasirnya teman-teman. Lalu kalau Office-nya seperti ini ya, di sini ini adalah pengaturan-pengaturannya teman-teman. Ya, kita lihat dari awal daftar sumber dana. Jadi teman-teman bisa menambahkan daftar sumber dana sendiri di sini. Ya, lalu saldo awalnya. Di sini ada daftar provider. Provider itu nanti alatnya itu dibagi menjadi 4 ya. Ada EDC, mobile banking, e-wallet, dan PPOB. Begitu. Nah, nanti teman-teman bisa membuat alat-alat sendiri ya. Ya, misalnya ada Briling, berarti EDC Briling begitu ya, seperti ini. Ada EDC Mandiri Agen gitu ya. Ada mobile banking, ya. Ini ada e-wallet dan Shopee dan lain-lain. Lalu di sini ada daftar produk ya. Daftar produk itu adalah jenis transaksi. Jadi teman-teman bisa membuat jenis transaksi sendiri di sini ya. Misalnya transfer sesama BRI. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sumber dananya menggunakan dana apa. Ada saldo Briling, berarti yang akan berkurang ketika melakukan transfer adalah saldo Briling itu sendiri ya. Sini juga ada saldo mandiri dan lain-lain. Nah, untuk pengaturan adminnya teman-teman ini sudah diatur secara otomatis ya. Maksud saya ketika melakukan transaksi itu akan terisi secara otomatis baik ada fee dari nasabah atau potongan banknya. Caranya adalah ketika setelah membuat ini klik saja atur fee di sini. Nah, ini maka keluar ya di sini 10.000 sampai 999.000 ya. Rp99. Ini fee-nya 5.000, cut itu adalah potongan bank ya, ini disingkat saja. Misalnya saya mau buat baru ini kan baru 2.999.000 ya. Nah, saya mau tambahkan lagi misalnya 3 juta, saya mau lanjutkan 3 juta sampai 5 juta, berarti 4.999.000 gitu ya. Nah, ini 7.500 jadi 10.000 misalnya, potongan banknya tetap sama 3.000 tambah. Nah, ini sudah ada apa namanya? Tarif bertahap ya. Tarif bertahap ini sudah otomatis nanti ketika melakukan transaksi teman-teman. Nah, di sini juga ada pengaturan toko. Nah, ini untuk struk ya. Struknya bisa langsung di lewat Bluetooth ya, di printer ini ya, printer Bluetooth begitu, baik di komputer atau di HP bisa. Di komputer nanti pakai kabel data begitu ya. Ini juga ada reset database. Nah, saya sudah reset database-nya. Database itu maksudnya transaksi saja ya. Untuk pengaturan-pengaturan ini tidak akan terhapus. Nanti transaksi saja yang terreset begitu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu kasir. Nah, seperti ini menu kasirnya sangat simpel, dibuat simpel supaya tidak bingung untuk menggunakannya ya di sini. Ini ada total kas tunai ya. Ini 0. Kalau misalnya teman-teman mau saldo awalnya diubah misalnya tinggal masuk ke Office. Nah, di sini ada apa namanya? Nah, ini ada update ya. Ini pengaturan saldo kelaporan di sini bisa di-update. Nah, misalnya uang laci itu saldo awalnya 10 juta. Seperti itu. Sorry. Gini ya. Oke. Nah, lalu sudah masuk, nanti otomatis di sini ketika kita refresh, di sini akan masuk, teman-teman. Nah, gitu. Jadi, teman-teman, sini sudah ada kas tunai ya di modal awal 10 juta. Untuk yang lainnya juga sudah ada di sini, tinggal geser saja. Nah, ini kalau misalnya melakukan transaksi pertama ya yang baru, itu tinggal klik transaksi baru. Nah, kita pilih kan misalnya pakai EDC, nanti ada pilihan lagi pakai EDC Briling.
Nah, di adresa Briling ini nanti ada jenis transaksinya, sama tarik tunai gitu ya. Misalnya kita mau tarik tunai ya. Nah, ini tinggal masukkan di sini ada pilihan cepat ya teman-teman. Misalnya kalau pilihannya ada apa bilangannya bulat gitu ya. Misalnya pengambilannya adalah 1 juta. Misalnya tinggal diklik saja. Ini untuk mempercepat dan mempermudah ya. Lalu kita klik simpan saja di sini karena sini biaya adminnya sudah otomatis. Nanti kalau misalnya 2 juta, 10 juta misalnya, ini akan beda nih. Oh, nol ini belum di set nih. Ini belum di set. Harusnya nanti di set ya teman-teman ya. Nah, ini sampai berarti sampai 2 juta saja. Oh, ini sampai. Nah, ini antara 1 juta sama 2 juta beda ya. Ini kalau 1 juta adminnya 7.500, kalau 2 juta adminnya 10.000 maksudnya ya. 7.500 ini 10.000. Klik simpan, misalnya 1 juta klik simpan. Nah, ini kalau mau dicetak ya oke ya. Oke, misalnya seperti itu. Nanti akan otomatis terprint ya. Itu. Nah, setelah itu di sini teman-teman sudah bisa lihat ya di sini pakai Briling, jenis transaksinya tarik tunai, ini tanggalnya, lalu ini jumlah transaksinya termasuk dengan admin ya. Gitu. Lalu teman-teman di sini bisa lihat saldonya ya. Nah, ini karena tarik tunai dia otomatis apa namanya? Berkurang. Tadi berarti admin dalam ya. Dia masuk yang 10.000-nya tadi dia masuk ke saldo BRI. Sorry yang 7.500 ya adminnya ya. Nah, ini masuk ke saldo BRI Link. Tadi kan awalnya 5 juta nih Brilink. Cara untuk melihat mutasinya, misalnya teman-teman mau memastikan mutasi per saldo itu per sumber dana itu ya, di mana di Office. Nah, caranya adalah dengan lihat di sini ada laporan keuangan, di sini mutasi saldo. Pilih tadi Brilink, saldo Brilink. Nah, teman-teman sudah ada ya. Tarik tunai. Ini tarik tunai mutasinya plus 1.700.000 ya. Jadi saldo akhir 6.007.500 ya. Karena saldo awalnya 5 juta. Kalau di kas seperti apa? Di kas seperti ini, kas laci ya. Nah, ada tarik tunai ya. Minus 1 juta. Dan ini ada penyesuaian manual tadi ya. 10 juta. Jadi saldo akhir adalah 9 juta, teman-teman. Begitu. Jadi sudah jelas semuanya. Di sini ada juga untuk laporan-laporannya ya. Di sini riwayat transaksi. Nah, sini riwayat transaksi, lalu di sini ada rekap pengeluaran, ya. Ada saldo. Di sini ada laba rugi ya. Nah, teman-teman jadi sudah bisa lihat laba rugi juga ada pengeluaran, ada laba bersih. Jadi laba bersih itu adalah total pendapatan dikurangi total pengeluaran sama dengan laba bersih. Di sini juga bisa difilter, teman-teman mau lihat bulan apa, tahun berapa gitu ya. Teman-teman bisa ini apa namanya? Bisa filter atau bisa disaring begitu. Kita kembali ke posisi kasir ya. Misalnya ada teman-teman mau mencatatkan transaksi lagi baru. Nah, yang masalahnya adalah untuk penjualan pulsa elektrik ya, di mana saldo itu modal itu selalu berubah-ubah. Kalau misalnya menggunakan transaksi seperti ini, ya ini sulit ya, karena adminnya itu tidak bisa diatur ya. Jadi apa namanya, adminnya itu tidak selalu sama begitu ya, tidak seperti transfer, tidak seperti tarik tunai begitu. Nah, caranya kita sudah menyediakan di sini namanya pulsa elektrik ya. Jadi pulsa elektrik itu cara kerjanya adalah kita memasukkan harga jual dan harga modal. Adminnya itu diambil dari harga jual dikurangi harga modal. Misalnya di sini pulsa elektrik ya. Kita ambil dari mana nih? Misalnya ambil dari Briling. Nah, tinggal kita masukkan di sini manual ya, nama produknya misalnya data 3 GB gitu ya. Harga modalnya 15.000. Harga jualnya 20.000. Nah, sumber dananya diambil dari mana? Misalnya ini diambil dari OVO misalnya ya. Di sini ada keterangan, kita bisa isi misalnya nomor handphone yang mau diisinya. Tuh. Nah, ini sudah otomatis profitnya 5.000. Begitu. Oke. Nah, sudah masuk.
Profitnya sudah 5.000. Nah, di sini teman-teman, di sini kita bisa lihat ada sering digunakan ya. Ini untuk mempercepat. Kalau tadi kan ini satu-satu ya, pilih dulu, pilih dulu, pilih dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah sering digunakan, misalnya ada juga ya, ada beli lagi yang data 3 GB gitu ya yang tadi. Jadi tidak perlu ngetik lagi, tinggal klik saja. Nah, ini sudah terisi teman-teman. Kita tinggal isi nomornya, berbeda, proses. Oke, sudah selesai. Gitu teman-teman. Jadi di sini ada fitur-fitur yang sebenarnya fitur-fitur kecil, namun ini diharapkan bisa membantu lebih cepat lagi untuk penginputan karena memang di Berylink ini untuk melakukan pembukuan secara elektronik itu banyak yang terkendala dengan waktu ya karena katanya apa namanya waktunya jadi tambah lama gitu ya. Tapi ya itu konsekuensi teman-teman ya. Jika teman-teman ingin menerapkan SOP atau ingin menerapkan peraturan agar pembukuannya rapi, ya pasti ada konsekuensinya yaitu kecepatan dalam transaksi. Jadi kita butuh waktu untuk mencatat terlebih dahulu. Ya, ilustrasinya mungkin atau persamaannya teman-teman bisa lihat di Alfamart dengan di warung biasa teman-teman ya. Kalau misalnya Alfamart itu kan setiap kita belanja dia catatkan di kasir ya dengan aplikasinya tersendiri. Itu kan kita nunggu dulu teman-teman ya. Beda sama di warung, harga berapa kita kasih uangnya kembalian udah. Nah, itu tetap perusahaan besar, kenapa pakai seperti itu? Karena kalau tidak seperti itu akan kacau ya. Jadi mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 minggu saja sudah tutup ya kalau pencatatannya manual teman-teman ya. Nah, ini basisnya apa namanya online ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kasir ya di cabangnya atau di outletnya, teman-teman sedang kemana nanti bisa lihat di aplikasi Office di sini ya berapa hari ini gitu ya bisa bisa teman-teman bisa mencari ininya mencari apa namanya laporannya lewat aplikasi ini jadi sudah saling terhubung teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman punya bayangan terhadap aplikasi ini sehingga ada yang minat misalnya untuk menggunakan aplikasi ini silakan hubungi kontak kami lewat WhatsApp atau teman-teman bisa langsung melihat-lihat aplikasi yang saya jual itu di https ya titik dua slash slash atau www.azstrip.tech.id. Jadi nanti saya akan sertakan di bawah ya di deskripsi webnya beserta kontak saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.